Pemirsa, jumpa lagi dalam acara Zoom with Primus. Hari ini istimewa kita berdiskusi tentang hot issue, prahara kartu prakerja. Mestinya judulnya angin segar kartu prakerja. Tetapi faktanya sekarang jadi prahara karena di mana-mana menjadi buah bibir, menjadi perbincangan apakah kartu prakerja ini dilanjutkan apa tidak. Karena bansos yang dibutuhkan cukup banyak, karena tingkat pengangguran bukan lagi sekitar 5%, tetapi sudah double digit. Kalau 10% saja pengangguran kita itu sudah bisa mencapai 13,8 juta, bukan 6,9 juta sebagaimana diumumkan oleh BPS per Februari 2020. Nah, agar kita bisa mengetahui duduk perkara kartu prakerja ini, kita menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Pertama, dari kantor Menko Perekonomian, hadir Pak Raden Pardede. Selamat siang Pak Raden. Selamat siang Pak Primus dan selamat siang para pemirsa semuanya. Dr. Raden Pardede ini adalah tim asistensi Menteri Perekonomian. Kemudian hadir anggota DPR RI dari Komisi 9, Wakil Ketua, yang membidangi ketenagakerjaan kesehatan. Pak Emmanuel. Selamat siang Pak Primus, para pembicara dan semua pemirsa. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Primus. Belgia. Kemudian pengamat kebijakan publik, Pak Agus Pembagio. Selamat siang Pak Agus. Selamat sore. Kemudian Pak Karania Dharma Saputra, CEO dari OVO. Selamat siang Pak Karania. Selamat siang semuanya. Ya. Nah, barangkali saya mulai dari Pak Raden untuk menjelaskan tentang bagaimana sesungguhnya kartu pekerjaan. Tujuan utama, karena ini adalah janji politik dari Presiden Jokowi ketika kampanye Pilpres. Dan kemudian janji ini harus direalisasikan dan baru diluncurkan pada 11 April 2020 ketika COVID-19 sudah menjadi pandemi. Dan kita tahu WHO mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi tanggal 11 Maret. Nah, barangkali ada pergeseran konsep awal dan kemudian ketika diluncurkan kan sudah ada COVID. Silakan Pak Raden. Terima kasih Pak Primus, Bapak-bapak dan Ibu sekalian dan yang saya hormati dan juga para pemirsa. Kita tahu memang ini adalah janji dari Presiden Jokowi pada saat beliau kampanye, di mana tujuannya adalah peningkatan kompetensi daripada calon pekerja kita, baik yang dia fresh graduate, artinya yang baru lulus dari SMP atau SMA, kemudian dia mau bekerja, ataupun dari universitas, ataupun dari orang-orang yang kemudian dia mencoba mendapat pelatihan baru, dapat keterampilan baru. Itu juga yang sudah dia bekerja tetapi juga mungkin dia mau pindah pekerjaan, dia ingin mendapatkan satu tambahan kapasitas. Jadi intinya adalah peningkatan kompetensi dia sehingga dia bisa bekerja di tempat yang baru. Tentu harapannya adalah produktivitasnya akan lebih baik, kompetensi dia akan lebih baik, dan harapannya adalah pendapatan dia pun akan lebih baik. Itu sebetulnya intinya di awalnya ini memang. Nah, itu desain awalnya itu, kemudian COVID-19 datang. Ujungnya dilakukan perubahan di sana-sini. Intinya adalah dari semula hanya peningkatan kompetensi, maka ditambah lagi harus ada peningkatan kompetensi ya, tetapi juga diberikan semacam bantuan langsung ya kepada yang mengikuti program ini. Kemudian juga ada pelonggaran dari sisi target penerimanya. Seperti yang kami katakan tadi, target penerimanya adalah pencari kerja, kemudian yang fresh graduate. Ini sekarang lebih luas lagi. Bahkan para pelaku usaha mikro yang sebelumnya dia pengusaha pun diperbolehkan. Karena kita tahu seperti
yang terlihat sekarang ini, yang paling banyak korban dari COVID-19 ini adalah para pengusaha UKM sebetulnya, atau kaum-kaum teman-teman yang berada di informal sektor. Jadi itu tujuannya. Yang semula adalah para teman-teman yang baru lulus dari SMA atau lulus dari kuliah yang belum mendapat pekerjaan, sebelum masuk diberikan tambahan keterampilan. Kalau sekarang itu bahkan pengusaha mikro dengan dia intinya adalah dia tidak sekolah, ya tidak dalam sekolah, maka dia eligible untuk pekerjaan ini, untuk kartu prakerja ini. Kalau dulu desain awalnya adalah offline yang utama, dan juga ada online tentu, atau hybrid ini. Kalau sekarang, karena keadaan COVID-19 ini, maka fokusnya, prioritasnya adalah online. Karena tentu kita nggak bisa melakukan offline sekarang ini, bertemu langsung dalam suasana seperti ini tidak mungkin. Yang berikutnya yang berbeda adalah bantuan pelatihan. Kalau yang semula desainnya adalah bantuan pelatihan itu 3-7 juta. Jadi artinya memang kualitas pelatihannya pun akan berbeda, ya. Kemudian insentif pelatihannya itu adalah 500.000 per bulan, dan kemudian sekarang bantuan pelatihan itu lebih kecil, ya. Bantuan pelatihan itu kecil karena memang offline, maksimum itu 1 juta. Bahkan kebanyakan sebetulnya di bawah itu, rata-rata kalau nggak salah hanya 500.000 biaya pelatihannya. Kemudian insentif pelatihannya itu kalau dulu itu hanya 1 bulan 500.000, kalau sekarang itu 600.000 per bulan dalam jangka 4 bulan diberikan sesudah dia melakukan pelatihan. Jadi di situ ada pergeseran-pergeseran karena situasi yang memaksa, ya. Perlu diingat bahwa kartu prakerja ini adalah bagian dari salah satu bantuan sosial, kelompok bantuan sosial atau jamin pengaman sosial dari beberapa program yang dibuat pemerintah. Seperti kita tahu ada program PKH, ada program kartu sembako, kemudian subsidi listrik, kemudian secara khusus ada juga bansos untuk Jabodetabek, ya, karena kita tahu center daripada COVID-19 ini, epicenternya adalah di Jakarta. Nah, itu adalah kartu prakerja, adalah bagian daripada jaring pengaman sosial kita sekarang itu untuk meringankan saudara-saudara kita yang mengalami persoalan yang sangat besar dari sisi income dengan COVID-19 ini. Mungkin Baik, pengantar. Ya, pengantar, Pak. Baik, Pak. Sekarang saya ke Pak Agus Pambagio dulu. Bagaimana masyarakat melihat konsep yang begitu bagus, karena tadi konsep awal diperluas untuk bisa mengakomodasi bagaimana mereka yang mengalami penurunan pendapatan, kehilangan pendapatan. Nah, bagaimana masyarakat melihatnya? Pak Agus, silakan Pak. Begini, dari beberapa saya pertemuan dengan banyak pihak, mereka umumnya menanyakan bagaimana ikutnya, sudah dijelaskan lalu ikut. Terus saya dapatnya kok cuma 600 ya. Oh iya, karena yang lainnya adalah untuk membayar. Nah lalu muncul pertanyaan, loh kan saya bisa juga kalau yang sejenis itu banyak di YouTube, kenapa uang jatah saya kok diberikan kepada yang memberikan training? Toh banyak training gratis. Nah, semacam itu. Lalu saya bilang begini, ini... Mute Pak, mute Pak. Pak Agus, lagi mute. Pak Agus ya. Tidak punya banyak waktu untuk melakukan research lah, ya. Ini perkiraan saya seperti apa, sehingga muncullah program itu seperti sekarang. Yang menjadi pertanyaannya, kenapa 8 itu? Apa kriterianya? Apa di tender atau tidak? Gitu ya. Saya sempat juga tanya pada Pak Menko. Kemudian terus bagaimana? Nah, jadi kemudian muncullah hal-hal yang kurang sedap yang menurut saya itu harus dibereskan, karena kalau tidak juga menjadi ganjelan banyak di publik. Nah, yang pertanyaan terakhir yang banyak ditanyakan, nanti kalau setelah itu saya kerjanya bisa di mana? Nah, itu kan juga persoalan. Apakah memang nanti yang sudah mendapatkan training ini bisa langsung bekerja,
Atau kalau tidak karena COVID-19 ini kan lapangan pekerjaan banyak yang hilang. Nah, bagaimana langkah-langkah yang mute Pak, bagus ya. diskusi teman-teman. Itu Bung Primus. Ya, baik Pak. Saya ke Pak Karania dulu sebelum ke Pak Anggota Dewan. Pak Karania, tadi Pak Agus sudah menyebutkan ini kan program Kartu Prakerja itu melibatkan 8 aplikasi digital ya. Saya sebut Ruang Guru, mau belajar apa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijar Mahir, Tokopedia, dan Sistem Informasi Ketenagakerjaan oleh Kemenaker. Terus kemudian mitra pembayaran digital itu ada 4, salah satunya OVO, ada BNI, Link Aja, GoPay. Nah, tadi Pak Agus mengatakan ini tanpa tender. Ini bagaimana yang dialami OVO? Silakan Pak Karania. Ya, baik. Terima kasih Bang Primus. Jadi mungkin pertama-tama saya jelaskan supaya posisi OVO menjadi clear gitu ya. Jadi seperti tadi dijelaskan oleh Pak Raden, kalau kita melihat program Kartu Prakerja ini sebetulnya ada dua klaster atau ada 2 tahap. Yang pertama adalah tahap dari kursus yang sekarang diarahkan terutama untuk kursus online. Kemudian yang kedua itu adalah tahap untuk pembagian atau disbursement dari dana insentif. Nah, yang 8 platform digital tadi itu ada di tahap pertama, di tahap pembelian dan pelaksanaan dari kursus online. Lalu kemudian OVO bersama dengan 2 dari perusahaan uang elektronik lainnya, yaitu Link Aja dan GoPay, juga bersama 1 bank BUMN, Bank BNI, itu ada di tahap kedua, di tahap distribusi dari dana insentif. Begitu. Itu yang pertama. Jadi OVO ada di tahap yang kedua. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah, saya kira ini betul seperti yang tadi disampaikan Pak Raden, jadi memang dari sejarahnya, ini sebetulnya di baliknya ada sebuah niat dan saya kira visi yang sangat baik. Karena itulah kemudian OVO pada waktu diminta, jadi sekali lagi ini kami OVO bukannya menyorong-nyorongkan diri gitu, tapi kami diminta oleh pemerintah untuk membantu. Dan kemudian nanti kalau perlu saya jelaskan juga bahwa kalau posisi OVO itu sebetulnya semua layanan yang kami lakukan itu sifatnya pro bono, tanpa ada revenue apapun. Jadi biasanya kalau sebagai uang pembayaran elektronik, tentu bisnis model kami atau revenue model kami adalah setiap kami melakukan, misalnya saya diperintahkan oleh Bang Primus untuk mentransfer uang. Lalu biasanya saya mendapatkan fee dari jasa saya untuk melakukan processing transaksi itu. Nah, dalam hal Kartu Prakerja ini, di perjanjian sudah disebutkan bahwa OVO dan saya kira juga teman-teman dari uang elektronik lain itu tidak mendapatkan fee sama sekali. Nah, bahkan juga kemudian karena sebetulnya ada dana mengendap gitu ya, karena tentu saja untuk melakukan processing setelah kami menerima data dari Komite Prakerja, itu ada dana mengendap 1-2 hari. Nah, itu pun kalau dalam hal OVO, ini saya sampaikan di sini, supaya clear, kami berinisiatif untuk meminta agar bunga yang dihasilkan dari dana mengendap itu juga dibuat 0%. Gitu, Bang Primus. Jadi, ini sifatnya kami pertama diminta oleh pemerintah untuk membantu, kami dipanggil, dan kemudian kami membantu, basisnya betul-betul tidak ada commercial agreement sama sekali. Jadi nah, tidak kemudian yang juga tidak, ini penunjukan, bukan tidak lewat tender ya? Nah, itu yang juga sebetulnya kami pertanyakan waktu itu, Bang Primus, karena pertama niatnya ingin membantu, ini betul-betul tidak ada komersial, karena kalau boleh saya lanjutkan sedikit, dalam prosesnya juga sebetulnya ini sebetulnya sifatnya, kalau saya nggak tahu ya, dan saya kira teman-teman mitra pembayaran lain juga melakukan yang sama, tapi ini yang saya tahu persis dari OVO. Jadi karena waktu itu ingin membangun sebuah platform digital dan kemudian turn out visi ini betul sekali karena tiba-tiba kita dihadapkan pada situasi pandemi di mana kontak antar manusia menjadi begitu terbatas sehingga kita membutuhkan solusi teknologi digital. Karena itu waktu itu
kami diminta untuk menyumbang engineers. Jadi dari OVO waktu itu sudah menyumbang 6 engineers untuk kartu prakerja, semuanya masih dalam payroll OVO, tidak dibayar oleh dan tidak mendapatkan gaji dan imbalan apapun dari komite prakerja atau pemerintah. Itu betul-betul sifatnya sumbangan, dan sampai sekarang mereka masih terus membantu. Ini OVO juga bersama yang lain gitu, karena ini proyeknya agak proyek Bandung Bondowoso waktu itu, karena apalagi dikejar oleh Presiden, oleh Pak Raden, oleh Pak Erlangga untuk supaya bisa segera live untuk membantu mendistribusikan. Kemudian kami juga diminta untuk melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasi juga sama Pak Primus, jadi kami mengerahkan media aset kami, billboard, waktu itu kami kerahkan di 15 titik di beberapa kota, sosial media, semua media aset di platform OVO, dan itu sekali lagi semuanya atas biaya OVO. Jadi tanpa kami mengirimkan invoice atau mengirimkan tagihan atau kami menerima imbalan apapun dari pemerintah. Baik, nah, Pak. Kemudian dalam melakukan processing transaksi itu juga tentu ada banyak sekali biaya. Misalnya untuk melakukan KYC, untuk mengirimkan SMS token, itu semua menjadi beban dari biaya kami gitu. Nah, ini memang merupakan komitmen dari kami lah untuk ingin membantu. Nah, di atas dasar itu semua, dari awal menjawab pertanyaan Pak Primus, bagaimana proses pemilihannya? Ini terus terang proyek ini, mohon maaf kalau pakai istilah almarhum Pak Sultan Batugana, ini ngeri-ngeri sedap ini Pak Primus. Kami dari awal juga sudah deg-degan gitu. Karena saya juga kan sudah lama sekali di media, kita tahulah, nggak ada satupun dalam sejarah Republik ini, kalau saya salah tolong dikoreksi oleh Pak Agus, sepanjang kita menyalurkan bansos, pasti selalu ada kritik. Yang namanya salah sasaran itu nggak ada kritik, ya kan? Itu I think it's fair. Itu bukan baru sekarang kemudian ada kritik, ada ini, setiap kali ada program pasti kritik bermunculan. Jadi menurut saya ini wajar lah, terlebih dalam situasi seperti COVID ini. Nah, kemudian karena itu kami mempertanyakan ke Komite Prakerja, Bapak, Ibu, ini nanti bagaimana soal proses penunjukannya? Karena nanti kami sudah menyumbang gitu ya, kami juga membantu gitu, seperti yang tadi tidak ada commercial agreement apapun, bahkan kami mengeluarkan resources, memberikan sumbangan gitu, in which juga itu karena kami melihat bahwa program ini sangat bagus dan harus didukung oleh banyak sektor swasta dan masyarakat. Nah, kami mempertanyakan bagaimana nanti kalau kami dipertanyakan, apakah ini harus ada tender, apakah ini harus bagaimana proses procurement-nya, dan lain sebagainya. Nah, waktu itu kami diarahkan, khusus untuk yang tahap kedua ini, Pak Primus, saya nggak tahu yang tahap pertama ya, yang untuk kursus online. Kalau untuk yang mitra pembayaran, karena memang tidak ada commercial agreement apapun di situ, dan sifatnya kami hanya memberikan, memfasilitasi penyaluran dana dari pemerintah itu, maka waktu itu mekanisme yang diarahkan kepada kami, dan kami mengikuti saja, itu adalah kami diminta membuat perjanjian kerjasama dengan Komite Prakerja. Gitu. Nah, itu yang mekanisme yang dijalankan, dan saya kira to be fair, ini sebetulnya terbuka. Jadi sebagai kalau perlu saya sampaikan di sini, di awalnya itu hanya BNI, kemudian OVO, kemudian belakangan masuk link aja, dan setelah itu belakangan GoPay juga ikut gitu. Nah, saya juga mendengar dari teman dari Dana juga ingin ikut membantu, dan kelihatannya proses ini juga sedang keinginan teman-teman dari Dana untuk membantu juga sedang dibicarakan di. Baik, Pak Karania. Terima kasih. Jadi intinya bahwa keterlibatan dari mitra digital maupun mitra pembayaran itu diajak masuk, tidak ada tender, dan kemudian kalau dalam kasus OVO bahkan sudah membiayai sosialisasi, bahkan dalam mengenal mereka yang harus mendapatkan bantuan ya. Maaf Bang, juga. Untuk yang mitra platform digital yang 8 saya kurang tahu. Kurang tahu ya, terpenting yang payment. Ya, okay. Yang payment seperti itu Bang. Ya, baik. Terima kasih. Pemirsa, kita akan mendengar pandangan dari anggota Dewan, tetapi setelah jeda berikut. Jangan kemana-mana, karena diskusi kita masih berlanjut 2 sesi lagi. Kami akan segera kembali.